Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi ujian sekolah berbasis daring. Nah, adapun syarat untuk mengikuti pelaksanaan ujian daring ini adalah yang pertama, telah melunasi pembayaran ujian yang telah disepakati, dan terakhir memiliki kartu ujian. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan Anda telah mendapatkan link atau tautan yang telah diberikan oleh operator atau pihak sekolah. Nah, setelah mendapatkan link, kita salin. Nah, ketika kita sudah menyalin tautan atau link, kita masuk ke Google Chrome. Nah, setelah masuk ke Google Chrome, kita tempel atau paste link yang telah disalin sebelumnya. Nah, kemudian kita enter. Nah, ketika ada pemberitahuan seperti ini, login untuk melanjutkan. Untuk mengisi formulir ini Anda harus login. Identitas Anda akan tetap anonim. Di sini kita harus login akun Gmail kita untuk melanjutkan pengerjaan soal. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memakai email yang sudah terdaftar, yang sudah kita daftarkan, atau email yang sudah aktif. Nah, di sini saya sudah ada email yang sudah aktif. Kemudian berikutnya masukkan kata sandi. Setelah masukkan kata sandi, nah di sini kita sudah bisa mengisi menu login siswa. Nah, sebelum mengisi menu login siswa, yang harus diperhatikan di sini untuk pengerjaan soal atau pengisian Google Form ini, pengisian ujian sekolah ini hanya diperbolehkan satu kali pengerjaan. Namun ketika kita ingin melakukan pekerjaan kedua atau mengerjakan soal kedua kalinya, itu sudah tidak bisa. Nah, baik. Jadi, sebelum kita kerja soal, kita harus teliti dan sudah belajar sebelumnya. Nah, kita mengisi identitas kita sebelum masuk ke soal berikutnya. Nah, adapun pertanyaan kelas kita isi sesuai kelas masing-masing. Misal saya mengisi kelas 91, kemudian token. Nah, token ini akan diberikan oleh operator 5 menit sebelum mengerjakan soal. Nah, token ini bersifat rahasia, tidak sembarang kita masukkan, karena kalau sembarang kita masukkan seperti ini, dia akan merah atau ada muncul pemberitahuan token yang Anda masukkan salah. Nah, harap menghubungi operator sekolah untuk meminta token. Nah, kebetulan tokennya itu 123. Nah, token 123 UB123 ini nantinya tidak akan bisa dipakai lagi. Nah, token itu hanya satu kali pakai. Nah, masuk ke tanggal lahir. Di sini tanggal lahir kita bisa memilih tanggal lahir kita sesuai dengan ijazah yang telah tertera pada ijazah kita. Nah, kita klik tahun. Nah, setelah kita klik tahun, muncul tahunnya di sini. Nah, tahunnya di sini kita cari tahun kelahiran kita, misalnya 2004. Nah, setelah tahun sudah terpilih, kita cari bulannya lagi. Nah, bulan itu bisa kita geser di sini. Ada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sebagainya. Nah, setelah kita sudah pilih bulan, kita pilih tanggal lahir ya. Di sini. Jadi tahun lahir saya 2004, hari Rabu tanggal 7 bulan 7. Nah, setelah selesai dan sudah sesuai dengan ijazah, kita setel.
Nah, setelah selesai tanggal lahir kita isi nama peserta ujian. Nah, perhatikan deskripsi di bawah, gunakan huruf kapital. Contoh Musdalifah. Musdalifahnya itu huruf kapital semua. Kita isi. Misalnya saya isi Mujri Afu. Nah, di sini saya memberikan huruf kapital semua. Nah, selanjutnya Nisen. Nisen ini bisa kita dapatkan juga di ijazah. Nah, misalnya nisen saya seperti berikut. Nah, di sini ada ketinggalan atau saya salah mengisi. Nah, di sini harusnya nama peserta saya isi Mujri Afu. Nama peserta di sini bisa kita lihat di kartu ujiannya. Misalnya saya mengisi nomor kartu ujian sesuai dengan yang terdapat di kartu ujiannya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, setelah sudah mengisi semua form identitas siswa, kita klik atau pilih langkah selanjutnya atau langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya di sini tampil pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini harap dibaca sebelum mengerjakan. Nah, di sini terdapat aturan-aturan yang berlaku selama ujian sekolah berbasis daring. Nah, yang pertama, pastikan baterai laptop atau HP peserta ujian terisi penuh dan koneksi internet paket data tersedia. Kedua, tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan soal, dan selama ujian berlangsung sangat tidak diizinkan untuk keluar dari layout atau tampilan soal ujian. Nah, tidak diizinkan menggunakan kalkulator dan lain-lain. Harap dibaca sebelum mengerjakan soal. Nah, setelah dibaca, kita harus menyetujui aturan yang berlaku. Nah, kita setuju, klik ya. Setelah klik ya, kita klik berikutnya. Nah, setelah kita klik berikutnya akan tampil soal-soal. Ya, nantinya soal yang kita akan kerjakan itu sebesar 50 soal. Sebanyak 50 soal. Nah, tiap soalnya itu memiliki 2 poin. Nah, di sini terdapat soal-soal yang wajib kita isi. Nah, di sini kami cuma contoh ada 10 atau 15, tapi nantinya ketika simulasi atau mengerjakan soal yang sesungguhnya itu terdapat 50 soal dan masing-masing soal berbobot 2 poin. Nah, di sini ada kepanjangan dari TCP/IP ini soalnya, dan yang di atas itu jaringan komputer dasar adalah mata pelajarannya. Nah, dari 5 opsi ini kita bisa memilih salah satu. Misal ini. Ya, setelah kita baca dengan seksama soalnya dan cermati jawaban yang telah diberikan. Ya, misalnya ini, ya, kita langsung saja untuk melihat nilainya. Setelah kita menjawab soal dengan baik dan benar, pastikan ke-50 soal itu terisi semua. Karena jika tidak terisi semua, kita tidak bisa menyelesaikan ujiannya. Nah, baik, kita pilih. Setelah sudah pilih, sebelum saya kirim jawaban saya memberikan contoh. Di sini saya coba kirim dan untuk melihat poin yang saya dapatkan dari mengerjakan soal ini. Nah, saya coba kirim. Nah, setelah saya kirim, saya bisa melihat skor yang telah direkam oleh sistem sehingga bisa diakumulasikan skornya. Kita lihat skor. Di sini ada poin total. Poin total di sini saya mendapatkan 10 dari
110 nilai atau 110 poin. Nah, berarti nilai saya dapat 10. Di sini kita bisa lihat jawaban yang benar dan salahnya. Misalnya ini saya salah di nomor 1 ini, nomor 2 juga saya salah, 3 salah. Nah, terdapat di sini jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar itu base transmitter station. Nah, di sini saya benar 2. Benar dan salah itu, kalau salah itu berwarna merah, kalau benar berwarna hijau. Nah, cukup sampai di sini tutorial atau langkah-langkah untuk mengerjakan soal UAS ini secara daring. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan di grup orang tua. Nanti kami akan balas. Ya baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.